Assalamualaikum Pak Anggi. Waalaikumsalam Pak Sol, silakan duduk Pak Sol. Iya, Sepertinya terima Pak kasih. Sol ada sesuatu yang sedang dipikirkan. Iya Pak Anggi. Saya merasa agak bingung sekarang dan juga heran. Ada beberapa murid saya yang pasif di kelas Pak Anggi. Mereka kayaknya kurang motivasi dan juga mereka tidak begitu bersemangat dalam pembelajaran yang saya berikan. Padahal saya sudah berusaha Pak Anggi. Sudah maksimal Pak Sol berusahanya. Rasanya sudah maksimal Pak Anggi. Bagaimana perasaan Bapak saat melihat murid-murid yang pasif di kelas tersebut? Sebenarnya perasaan saya itu sangat khawatir sekali Pak Anggi melihat. Dan juga saya sangat sedih rasanya. Saya takut kalau keadaannya seperti ini terus, nanti murid-murid ini tertinggal dalam pembelajaran di kelas Pak Anggi. Begitu ya, jadi Bapak tahu kalau anak-anak ini ketinggalan pembelajarannya nanti ya Pak Sol. Iya, saya takut seperti itu Pak Anggi. Nanti mereka tertinggal pembelajaran. Pak Sol tahu nggak apa saja faktor yang menyebabkan murid-murid ini pasif dalam kelas? Kalau saya lihat ada beberapa faktor yang menyebabkan murid-murid itu pasif di kelas Pak Anggi. Salah satunya mungkin mereka murid-murid tersebut merasa tidak percaya diri. Kemudian mungkin juga murid-murid itu tidak tertarik dengan materi pembelajaran di kelas. Berarti banyak faktor ya Pak Sol. Iya, kayaknya seperti itu Pak Anggi. Kemudian bagaimana kondisi belajar murid ini di rumah Pak Sol? Saya sudah coba cari tahu, ada salah satu orang tua yang saya temui, eh, mereka mengatakan bahwa anak-anak ini tidak mau belajar di rumah, mereka banyak banyak bermain. Begitu Lebih Pak Anggi, banyak banyak bermain bermain ya. mereka di rumah. Ya, mereka kurang sekali ingin minatnya untuk belajar. Jadi itu ya yang menyebabkan mereka itu mungkin kurang aktif ya dalam pembelajaran di kelas ya Pak Sol. Iya Pak Anggi. Apa yang dapat Bapak lakukan untuk membantu murid-murid tersebut agar lebih aktif dalam belajar di kelas Pak Sol? Ya, rencana saya akan mengajak murid-murid tersebut untuk lebih berpartisipasi aktif dalam pembelajaran di kelas. Kemudian juga saya akan mengajaknya untuk terus serta dalam tugas kelompok, Pak Anggi. Mungkin bersama-sama murid yang lain, mereka termotivasi atau ada keinginan mereka untuk belajar melihat temannya begitu. Oh gitu ya. Jadi Pak Sol akan uh, melakukan lebih ke kerja kelompok ya untuk mengaktifkan siswa-siswa tersebut. Iya, iya. Lebih diaktifkan di kelompok kira kalau rencana saya, Pak Anggi. Nah, bagaimana cara Pak Sol untuk berkoordinasi dengan orang tua murid tersebut? Saya akan mencoba untuk menjadwalkan pertemuan rutin 1 kali 1 minggu untuk membahas perkembangan belajar mereka. Mungkin dari pembicaraan kita dengan orang tua, mungkin kita bisa tahu di minggu ke minggu itu apakah mereka sudah ada perubahan begitu, Pak Anggi. Jadi saya akan menjadwalkan pertemuan rutin 1 kali 1 minggu. Berarti yang pertemuan rutin ini seperti konsultasi ya Pak Sol? Iya, seperti konsultasi. Di sana ya, saling Iya. berbagi dengan orang tua murid di sana. Jadi apa rencana Pak Sol ke depannya untuk membantu murid ini?
Yang pertama saya mungkin akan bicara dari hati ke hati, bicara empat mata dengan murid tersebut, kemudian memberikan arahan-arahan yang positif kepadanya, kepada murid tersebut, agar mereka bisa lebih aktif lagi di kelas. Begitu rencananya, Pak Anggi. Jadi Pak Sol ingin berbicara empat mata ya, dari hati Ya, ke hati, bagaimana cara membawa murid tersebut kembali aktif dalam belajar. Nah, kapan rencana iya. ini akan Pak Sol? Rencana saya akan menjalankan mulai rencananya minggu depan, Pak Anggi. Jadi minggu depan langsung Bapak lakukan ya. Karena Iya, itu Pak Anggi. memang lebih cepat, lebih bagus kelihatannya tuh Pak Sol. Mudah-mudahan rencana Bapak bisa berhasil dan murid tersebut termotivasi lagi dalam aktif belajar. Iya, iya Pak Anggi. Ya, mudah-mudahan berhasil Pak Anggi. Ya, terima kasih ya Pak Anggi atas waktunya. Eh, Rasanya permasalahan saya sudah mulai tercerahkan. Saya permisi dulu Pak Anggi. Terima kasih Pak Anggi ya. Nah, Pak Sol, Assalamualaikum warahmatullahi sebentar wabarakatuh. Pak Sol. Iya, iya Pak Anggi. Kira-kira dari percakapan kita tadi, sudah dapatkah jawaban dari Pak Saul tentang permasalahan yang Pak Saul hadapi? Iya, saya rasa sudah kayaknya Pak Anggi. Mungkin saya akan coba dulu yang sudah saya rencanakan ini. Mudah-mudahan nanti apa yang kita rencanakan ini berhasil nanti Pak Anggi. Amin, amin, Ke amin. depan. Mudah-mudahan berhasil. Pak Saul. Iya Oke, Pak Pak Anggi. Saul. Oke Pak Anggi, terima kasih ya Pak Anggi atas waktunya Pak Anggi. Ya, Pak Saul. Assalamualaikum. Saya permisi dulu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saul. Waalaikumsalam. Pak Anggi, silakan masuk Pak Anggi. Ya, Pak Silakan Saul. duduk. Terima kasih, Pak Saul. Kayaknya akhir-akhir ini saya lihat Pak Anggi seperti ada yang sedang difikirkan. Iya, Pak Saul. Ini tentang pembelajaran di kelas ini, Pak Saul. Di kelas, saya kan belajar tentang materi itu membuat gambar. Ya. Ada beberapa yang di pelajaran praktik menggambar ini dia tidak bisa menggambar satupun. Jadi saya bingung. Begitu. Sedangkan ini dia sudah di kelas SMA. Saya ini perlu mendapat masukan ke Bapak, ada ide. Ada nggak ide-ide Bapak Sol yang bisa dimasukkan? Bagaimana cara membuat siswa ini bisa lagi dalam menggambar? Iya. Jadi apa nih yang bisa saya bantu nih? Apa yang Bapak Anggi inginkan atau yang Bapak Anggi ingin capai dari diskusi kita hari ini? Ini Pak Sol, yang ingin saya capai itu, siswa saya itu dapat mempraktikkan menggambar denah dengan baik. Iya. Terus apa lagi? Nah, terus saya ingin ada beberapa murid yang sangat lambat dengan mempraktikkan apa yang saya jelaskan. Padahal saya sudah menjelaskan step by step, langkah per langkah. Nah, gara-gara saya mengejarkan ke dia, maka kondisi lokal itu gaduh jadinya. Tidak terkontrol. Jadi, kalau saya melakukan bimbingan kepada anak itu yang belum paham satu persatu, maka pasti kelas itu akan gaduh. Bagaimana ya caranya kira-kira Pak? Iya. Gini, coba Pak Anggi ceritakan dulu bagaimana proses PBM praktek ini yang Pak Anggi lakukan ini. Coba ceritakan dulu Pak Anggi. Baik Pak Sal. Jadi begini Pak Sal. Ketika saya menerangkan
pembelajaran atau cara menggambar ini secara step by step atau langkah per langkah. Anak-anak semua mengikutinya. Setelah melakukan 4-5 langkah, kemudian saya berkeliling melihat gambar mereka semuanya. Untuk siswa-siswa yang masih terlambat stepnya, maka saya berusaha untuk membimbingnya. Tapi kadang kondisi kelas sudah tidak kondusif lagi. Karena siswa-siswa yang telah biasa, ada beberapa yang berbicara sendiri. Karena dia sudah selesai mengerjakannya. Sedangkan sebagian siswa yang lambat ini masih belum juga. Jadi bagaimana kira-kira itu Pak Sol? Oh, begitu ya Pak Anggi. Kalau boleh saya simpulkan, sepertinya Pak Anggi sudah merasakan kondisi kelas yang tidak terkendali karena Bapak lebih fokus atau lebih mengulang dan memberikan bimbingan kepada anak-anak yang belum bisa menggambar. Begitu ya Pak Anggi ya? Iya Pak Sol. Kayaknya. Apalagi sebenarnya Jadi, mereka itu murid-murid yang sangat baik loh Pak Rif, yang pintar, yang semuanya dia miliki. iya. Jadi apa yang bisa Bapak Anggi lakukan untuk itu kira? Jadi kemungkinan Pak Sol, saya ada ide sedikit. Yaitu saya akan berdiskusi dengan anak-anak yang sudah paham atau sudah mengerti cara menggambar. Dan saya mungkin mempergunakan kemampuan anak-anak tersebut untuk mengajarkan kepada teman-temannya yang masih kurang dalam menggambar tadi. Iya. Oke. Jadi dari hal yang telah kita diskusikan tadi, hal mana yang akan Bapak lakukan sebagai prioritas untuk mengatasi masalah yang ada di kelas Bapak ini? Yang pertama, saya akan melakukan diskusi dulu dengan siswa-siswa yang sudah paham itu, Pak Sol. Dia yang sudah bisa menggambar, saya akan berdiskusi bagaimana cara mereka bisa membantu teman-temannya ini yang belum bisa menggambar. Iya. Bagaimana Bapak Anggi mengawali anak-anak itu untuk membimbing teman-temannya? Nah, di sini saya akan kumpulkan anak-anak yang telah memahami bagaimana menggambar tersebut, kemudian menginstruksikan untuk mengajarkan ke teman-teman yang belum lancar dalam menggambar denah. Jadi saya memberikan kewenangan kepada siswa tersebut, Pak Sol. Saya berikan dia arahan, tolong Ananda bantu teman-teman yang masih belum bisa dalam menggambar. Kalau sudah seperti itu kan sudah ada kolaborasi di antara mereka, Pak Sol. Jadi yang ibaratnya dia belum paham dibantu oleh yang tidak paham. Mungkin suasana kelas ini tidak akan gaduh lagi. Itu pemikiran saya, Pak Sol. Iya. Jadi kira-kira dari diskusi kita kali ini, apakah Pak Anggi sudah bisa menemukan cara untuk mengatasi masalah yang Pak Anggi hadapi di kelas? Sudah Pak Sol, sudah terbuka pemikiran saya tentang ide-ide bagaimana cara menghadapi permasalahan yang seperti ini. Apalagi tadi saya sudah berbicara dengan Pak Sol, sudah panjang lebar. Ternyata pemikiran saya sudah ada ide aja dari saya itu Pak Sol. Iya. Terima kasih banyak ya Pak Sol sudah memberikan ibaratnya menggali potensi saya lagi Pak Sol. Yang sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan untuk menyelesaikan masalah ini sudah bisa saya menyelesaikannya. Baik Pak Anggi ya, sama-sama Pak Anggi, sama-sama. Kita kan juga harus saling membantu begitu. Iya, oke Pak Anggi, sama-sama Pak Anggi. Ya Pak Sol, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Mudah-mudahan berhasil ya Pak Anggi ya rencananya. Amin. Oke, Pak Sol. Makasih Pak Sol. Iya Pak Anggi, sama-sama.